Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Adrianti dari kelas IF3D, jurusan Teknik Informatika, Politeknik TDC Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan packet tracer 8.412 yaitu Skill Integration Challenge. Nah, dengan addressing tabel sebagai berikut. Nah, di sini skenarionya sebagai teknisi jaringan yang akrab dengan IPv4 dan IPv6, implementation addressing. Sekarang Anda siap untuk mengambil infrastruktur jaringan yang ada dan menetapkan pengetahuan dan keterampilan. Jangan menghapus atau mengubah konfigurasi tersebut. Tugas Anda adalah menyelesaikan skema, mengatasi IPv4 dan IPv6, menerapkan alamat IPv4 dan IPv6, dan memverifikasi konektivitasnya. Nah, di sini ada requirement. Yang pertama ada mengkonfigurasikan pengaturan awal branch A dan branch B termasuk nama host, banner, lines, dan password. Gunakan Cisco sebagai exact password dan kelas exact pengguna sebagai kata sandi exact istimewa atau exact password. Nah, yang kedua di sini yaitu LAN 1 menggunakan subnet 172.20.16 0/23. Tetapkan subnet berikutnya yang tersedia ke line A2 untuk maksimal 250 host. Nah, di sini ada yang ketiga, line B1 menggunakan subnet 2001 DB8 fade atau FADE 00FF per 64. Tetapkan subnet berikutnya yang tersedia ke LAN B2. Nah, yang keempat di sini selesai mendokumentasikan skema dalam tabel menggunakan panduan berikut. Nah, yang pertama ada tetapkan alamat IP pertama untuk LAN A1, LAN A2, LAN B1, dan LAN B2 ke antar muka router atau ke face router interface. Nah, yang kedua, untuk jaringan IPv4, tetapkan alamat IPv4 terakhir ke PC. Yang ketiga, untuk jaringan IPv6, tetapkan alamat IPv6 ke-16 ke PC. Nah, lalu di sini ada menyertakan deskripsi yang sesuai untuk setiap interface. Branch B menggunakan FE80B sebagai alamat link lokal. Nah, lalu di sini ada konfigurasi berdasarkan dokumentasi. Lalu di sini ada memverifikasi konektivitas antara PC IPv4 dan PC IPv6. Lalu ada memverifikasi PC IPv4 dapat mengakses halaman web di sentral PKA. Lalu verifikasi PC IPv6 dapat mengakses halaman web di sentral V6 PKA. Nah, suggested scoring rubriknya seperti ini. Kita langsung saja praktekkan. Nah, yang pertama di sini saya akan men-set branch A dan branch B. Sebentar. Branch A-nya kita ke CLI. Lalu di sini kita ketikkan enable. Lalu configure terminal.
Lalu hostname-nya kita sebentar, hostname kita set branch A dengan banner mtd. This is branch A. Lalu line console kita akan men-set password. Line console 0, lalu passwordnya Cisco. Kita login, lalu masukkan password yang kedua, line pty04, passwordnya sama Cisco juga. Login lagi, lalu enable secret class service password encryption. Nah, lalu di sini kita akan men-set interface-nya. Interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 172.20.16.1. subnet masknya 255.255.0. Oh maaf, salah, 254.0. Lalu no shutdown. Sudah terset. Lalu yang kedua, kita akan mengubah interface-nya lagi, menambahkan interface-nya lagi. Gigabit Ethernet 0/1. IP address addressnya 172.20.18.1. subnet masknya 255.255.255.0. lalu no shutdown lagi. Nah, kita akan menambahkan branch A interface lagi dengan interface gigabit Ethernet. Oh maaf, sebentar. (0/2) dengan IP addressnya 172.20.31.254 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Ya.
no shutdown. Ya baik, kita sudah berhasil menambahkan interface-nya dan IP address-nya. Nah, di sini kita masuk ke branch B. Nah, di sini saya sudah setting hostname-nya dan banner-nya. Jadi saya akan langsung ke line console-nya. Enable dulu. Lalu ke configure. Terminal. Lalu setelah itu kita akan men-set passwordnya. Sebenarnya caranya masih sama seperti yang tadi di branch A, hanya ada beberapa yang berbeda. Line console 0, lalu passwordnya Cisco. Password Cisco, lalu login. Line PTY 4. Nah, sekarang kita akan memasukkan IP address di IPv6 dengan mengetikkan IPv6 unicast routing interface gigabit Ethernet gigabit Ethernet 0/0. IP address-nya IPv6 address yaitu 2001, maaf kelebihan, 2001 DB8, lalu maaf DB8, lalu FADE, lalu 00FF 1/64. Kita cek dulu, takut salah. Ya. Lalu IPv address IPv6 address FE 80 titik 2 kali lalu B link
lokal, lalu no shutdown. Nah, lalu kita masukkan lagi interface-nya atau IP address-nya. Interface kita masukkan di interface gigabit Ethernet 0/1, Ethernet 0/1. Lalu IPv6 address 2001 DB 8 FAD, salah, kapital FADE 0100.22 kali 1/64. Lalu IP address lagi, IPv6 address FE 80.22 kali, lalu B link lokal. Hampir sama seperti yang atas, hanya berbeda IP address-nya. Lalu no shutdown. Nah, kita masukkan lagi di interface gigabit Ethernet 0/2. Tipe interface gigabit Ethernet 0/2 dengan IPv6 address-nya 2001 DB 8 FFFF titik 22 kali 2/64. Kita cek lagi ya. Lalu IPv6 address FE 80B link lokal, no shutdown. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke PC A1 nya. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration nya. Nah, di sini kita pilih static, lalu IP address-nya kita ketikkan 172.1.2.0 17.2.254. Subnet mask-nya sudah mengikuti. Lalu di POP gateway-nya kita ganti menjadi 172.20.16.1. DNS servernya 172.168.1.
20.32.10. Sebenarnya ini hanya memasukkan yang tadi di awal, lalu kita ini kosongkan. Nah, sudah. Kita dicek lagi, takutnya ada yang salah. Branch A ini ya, kita masukin aja subnet masknya. Sebentar. Oh, ternyata benar, salah subnet masknya. 255.255.254.0 172. Ya, sudah. Kita lanjut ke PC A2, sama seperti tadi, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP address-nya 172.20.18.254. Subnet masknya 25. Sebentar. Ya, kita ulang aja. 20.18.254 255.0 172 20 18.1 172.20.32.10. Selesai, kita masuk ke laptop yang ketiga, yaitu PC B1. Sama, hanya saja yang berbeda adalah ininya yang kita set, IPv6 configuration-nya. Kita masukkan yang tadi kita coding 20.1.2 db 8 FADE 00FF titik 22 kali 10 ininya 64. Lalu default gateway-nya FE80.2.2 B. Lalu DNS servernya 2001 DB8 FADE titik 2 1 000 10. Cek lagi 001 DB8 FADE 00. Ya, oh ini salah, DB80 DB8 fade. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke PCB2. Kita akan men-set IPv6 address-nya dengan IPv6 address-nya 2001.2 DB8.2 FADE titik 2 0100 titik 2.2 10. Di sini kita masukkan 464. Lalu default gateway-nya FE80 titik 22 kali lalu B. Lalu DNS servernya 2001 lalu DB8 FADE
10.2.2 10. Nah, sekarang kita coba simpan. Nah, sekarang sudah selesai dan sudah disimpan juga. Kita lihat hasilnya, dicek result ke assessment item. Nah, di sini sudah betul semua. Skornya juga sudah 75 dari 75. Item count-nya juga sudah komplit, 57 dari 57. Nah, di sini sudah checklist semua. Nah, sudah checklist semua, berarti di sini saya berhasil mengkonfigurasi skill integration challenge. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.